Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuah. Ya, dilatih berpikir apa? Nubuah disebut al ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh, aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodako Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut. Malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita. Betapa ekstrimnya fakir. Sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak? Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir. Tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fakih semua. Hatta layaku natama tobibun illa min ahli timbah kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir timbah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil. Kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal itu, Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat-dekat syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan nopo Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak, karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara, kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi benar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu. Karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran. Untuk mengawal kebenaran.
Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ib tolil hakti untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perju. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah kreatif. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta itu cerita saya Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual. Tinju di Nevada itu dijual. Di Las Vegas dijual. Apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang. Kalau ingin kaya, Bali itu dikayakan Hollywood atau dikayakan Macau. Jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu tidak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrem. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau udah ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan urut. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu, dirabek nong liya rugi, sing gedekno aku, sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadiem ya orang Kenya tadi, apa Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadiem ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Saya tanya ini masih hidup, ya mas ya. Ya pernah sepuh sama saya. Jadi
Pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya